Masya Allah. Itu tuh benar-benar yang ya suatu hadiah banget dari Allah. Mudah-mudahan diberkahi. Amin. Amin. Tadi pas akad gimana teh suasananya? Nangis atau seperti apa? Nangis kan tadi. Aku deg-degan banget karena aku dari semalam tuh sampai jam 3 subuh masih ngurusin undangan gitu kan. Banyak yang nanyain gitu langsung japri ke aku gitu kayak gitu-gitu karena kita membatasi juga tamu undangan. Kita mengikuti semua protokol kesehatan juga. Beberapa orang yang memang sudah kita konfirmasi, ternyata mereka konfirmasi ulang, jadinya aku harus balesin satu-satu, jadi 2:30 tuh baru bisa istirahat. Deg-degan lah, dari tadi mulai make up, takut keburu-buru, takut hujan, wah udah apa namanya di foto-foto sama orang udah kayak oke dia apa tadi gitu-gitu. Aku bilang maaf ya, ternyata bener-bener apa ya, kita akan memaklumi kondisi mengantin seperti itu. Nice-nya di foto tapi pikirannya pasti kemana-mana ya, banyak hal yang dipikirin. Tapi alhamdulillah setelah selesai akad, teman-teman terima kasih sudah mengerti, memahami. Alhamdulillah setelah akad kita udah kayak plong banget gitu. Kalau tadi pas persiapan itu muka aja susah senyum gitu kayak udah ngerasain mungkin ya nanti juga teman-teman yang mau menjadi pengantin ya ngerasain gimana gugupnya, gimana pengen khidmatnya dan bagaimana nikmatnya serunya deg-deg menuju akad ya saya. Mas Danu sendiri mungkin seperti apa tadi? Akadnya lancar. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu Wa Taala akadnya diberi kelancaran. Sempet deg-degan karena udah rintik hujan, udah turun, udah titik-titik hujan tuh udah turun. Tapi kita dalam hati berdoa terus, pasrah, ikhlas. Ya apapun yang terjadi, ya kun fayakun, terjadilah. Yang pasti niat ibadah, niat baik memang harus segerakan. Jadi ini aku lagi ini kan mereka pada ngomongin, mereka tuh tahu banget prosesnya saya. Iya. Terus banyak banget yang nggak percaya, itu kalian juga cuma sebentaran gitu. Ternyata bisa sampai nikah, dikawal sampai halal. Kawal sampai halal. Mantap. Makanya sih berkat teman-teman media juga. Berkat teman-teman media, berkat netizen semuanya. Netizen, teman-teman Pemirsa. yang mendoakan semoga doa-doa teman-teman bisa berbalik menjadi kebaikan. Teh, prosesi Sunda yang dijalanin tadi apa aja sih Teh? Sedih banget ya, aku kayak udah lama nggak ngedengar alunan-alunan kecapi suling ya, dengan suasana di sini di Green Forest yang benar-benar Green Forest ya, jadi suasana menyatu dengan alam ditambah dengan kehikmatan alunan musik dari Intan Dewangga itu Sunda banget gitu sampai kayak baru dinyanyiin ngehalang aja udah hatiku bergetar. Jalan menuju ke meja akad aja udah wow gitu, ada yang megangin nggak ya ini megangin iya kayak ya berusaha untuk apa ya namanya stay cool, berusaha untuk tenang, cantik gitu kan, tapi ya tetap pas udah nyampe meja akad itu aku kayak berdoa karena takut hujan berdoa terus takut hujan dan biar lancar semuanya karena kita berdua jujur ini acara emang kita siapin berdua, maksudnya konsep semua segalanya tuh kita siapin berdua, jadi kita mikirin banget, kita terjun langsung. Teknis kita kerjain juga. Teknis kita kerjain banyak, gitu. Terjun langsung sampai banyak pelajaran yang kita dapat dari menyiapkan pernikahan ini. Tapi indah banget, kita ambil positifnya, kita jadi belajar dan jadi tahu gitu. Kalau nanti suatu saat mungkin teman-teman juga mau menjelang pernikahan, kita tahu apa yang kalian rasain. Kayak gitu-gitu, mungkin ntar kita sharing deh ya. Kira-kira trik-trik apa aja dan persiapan yang apa aja nggak boleh kelewat untuk menjelang persiapan pernikahan. Mungkin Teh konsep yang diusung sendiri, temanya, terus ini kan outdoor, kenapa milih outdoor? Pilih outdoor memang karena aku sama Danu, kita dua-duanya suka dengan alam. Nggak tahu kenapa energi negatif kita buang dan kita serap energi positif dari alam. Nah ini di sini tuh di Green Forest ini cocok banget karena memang ini kan di daerah atas nih, daerah Lembang. Jadi view-nya juga tadi gunung. Tangkuban perahu, jadi benar-benar kayak menyaksikan kebahagiaan kami. Mudah-mudahan doa-doa dari semua yang hadir tadi itu udah bisa diangkat kabul naik ke atas dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sih jadi sama ada pertimbangan karena COVID. Jadi kalau di ruangan kan jadi kayaknya better di ruang terbuka ya dan lebih luas gitu. Jadi insya Allah kayak kita juga memperhatikan protokol kesehatan. Untuk nuansanya juga kayaknya kelihatannya putih-putih ini gimana untuk memilihnya Teh? Konsepnya Teh. Sebenarnya lebih pengen ke padahal aku suka hitam ya. Iya, dia tuh ngomong banget Kontrasnya. emang
Gitu ya. Iya. Oh, emang nggak boleh itu. Maaf ya. Oh iya. Biasa ini Urusan dia, rumah tangga ya. dia suka banget warna hitam, tapi pas ketika kita ikutin adat, maksudnya adat itu kan aku dari Sunda, dia juga dari Sunda. Dipadukan dengan tadi alunan kecapi suling, nuansa alam yang begitu kental, orang-orang semua kayak mendoakan, ikut tegang, kita jadi kayak ikut merinding, bulu-bulu semua ya. Nikmat banget, alhamdulillah. Iya benar, jadi kita menikmati banget. Kenapa putih-putih ya, mudah-mudahan apapun yang kita niatkan itu putih, bersih, apapun yang kita niatkan menjadi sesuatu yang memang cerah ke depannya. Kesatuan kita. Amin. Masya Allah. Tapi bagus kan? Bagus nggak sih? Bagus. Terima kasih. Berkat kebaya. Pemilihan tanggal pernikahannya sendiri tanggal 11 Agustus. Ya. Nah, cantik. Flash sale. Tapi ini ya, kemarin karena kita mungkin bukannya kita nggak mau share ke rame-rame, karena mungkin kita juga mengikuti protokol kesehatan, undangan terbatas seperti itu. 11 ini cantik banget. Sebenarnya niat kita mah dari 10. 10. Tuh yang niatnya lagi sebelumnya 99. 99. Kan niat mah ya itu tadi, kita banyak niat tapi belum tentukan yang mana yang terbaik dari Allah. Akhirnya sampailah di titik 11, 20. Gitu ya, di Klang kita dirayain sama online shop. Sama online shop. Iya semua. Iya semua. Pada ikutan nih, pada ikutan. Ya kan, ya. Tadi sempat Ikut memeriahkan. dengar juga terharu, sempat ada nangis dari Teh Janet kalau nggak salah. Itu prosesnya apa sih itu? Kali bahagia. Nangis bahagia ya, alhamdulillah. Nangis bahagia karena aku bisa merasakan kebahagiaan yang kami ciptakan, kami atur, kami buat, kami rencanakan sampai akhirnya di titik akad tadi. Terharunya, bersyukurnya, yaitu bisa disaksikan sama orang-orang yang aku sayang, terutama orang tua. Masih bisa ngelihat, menyaksikan Janet, ngajajabkan kalau kata orang Sunda itu mengantarkan anaknya menuju ke rumah tangga masa depan yang lebih baik dengan hati yang senang, dengan kesehatan. Jadi itu benar-benar menurut aku tuh lebih dari sekedar apa ya, luasan materi, lebih dari itu. Bahagianya, bangganya, bersyukurnya sama Allah, ya Allah, aku masih bisa megang tangan mama, tangan bapak gitu, dan doa mereka masih ngalir untuk Janet gitu. Apapun yang terjadi. Jadi seneng aja bahagia. Tapi yang pecah banget nangisnya pas yang kemarin. Kita dikasih kesempatan untuk sungkeman sama kedua orang tua. Kayak dari hati ke hati gitu ngobrolnya. Ngomongnya Dinasehatin. dinasehatin, bisik-bisik yang apa, bukan bisik-bisik, maksudnya benar-benar yang hikmat, menikmati semilir angin juga. Jadi benar-benar menambah suasana hati aku yang rasa syukur ini dia nggak terbendung. Masya Allah banget gitu, kayak ini tuh kayak pengen aku luapin lewat kebahagiaan, lewat share semua sesuatu yang positif itu sih. Ijab kabulnya sendiri seperti apa tadi Mas? Alhamdulillah hijab kabulnya berlangsung lancar, one take oke, jereng pokoknya. Ya, yang, gimana sih? yang gugup malah bapak. Yang gugup malah Bapak. Iya, Nah, mungkin bapak. karena bapakku itu kan yang mungkin kemarin Janet sempat gagal, jadi pas tadi nikahin Janet lagi, ini terakhir, pernikahan yang terakhir langgeng ke depannya, jadi benar-benar dengan segenap doa, segenap hati dan keinginan yang besar gitu, seorang bapak mengantarkan Janet pernikahan dengan apa, bukan calon lagi, yang jadi masa depan Janet ke depan. Jadinya bapakku sampai nervous, mukanya pucet gitu ya. Jadi kelihatan banget gitu. Bapakku yang orangnya seperti itu, ini nggak bisa menyembunyikan perasaan ini. Mungkin tadi mas kawinnya apa? Iya, mas kawinnya tadi. Mahar deh. Oh, ini apa saya? Apa aja? 20 gram logam emas. Sebenarnya kita ngambil di 11 20 gitu ya. Jadi 1. Jadi di situ nominal uangnya 1.111.000 dengan 20 logam mulia. 20 gram. 20 gram emas logam mulia. Maknanya apa mungkin itu? Maknanya apa? Maknanya karena itu kita kayak simbol dari 11 itu, tanggal pernikahan kita.
Jadi kita hitungnya 11. Kita kalau disatuin itu jadi 1.111.000. Nah, tahunnya 20-nya kita simboliskan dengan emas 20. Tadi ada prosesi tarik-tarikan ayam Sunda atau gimana? Nah, itu tarik-tarikan bakakak katanya. Jadi itu kan memang simbolis adat Sunda. Ada huap lingkung. Betul ya? Huap lingkung. Jadi saling suap-suapan, saling memberi. Sebenarnya banyak banget arti dari apa yang tadi kita laksanakan, upacara adatnya. Sampai tadi ada tarik-tarikan bakakak. Jadi kita tuh kayak ya mungkin dalam hidup ya seperti itu. Kita harus bekerja sama, kita harus saling. Kadang-kadang kita yang misalnya kalau aku lagi lagi mood, dianya bad mood, akunya yang harus saling melengkapi, saling menutupi kekurangan seperti itu. Suap-suapan tuh apa artinya? Tadi kan aku nyuapin kamu terus kamu nyuapin aku gitu kan? Apa artinya? Aku ngasih tapi aku siap untuk nyari lagi gitu. Nyari rezeki. Rezeki. Teteh panik. Ngasih kamu rezeki terus tapi aku sambil nyari lagi. Rezeki Sayang kamu jelasinnya salah. Oh iya. Gitu. Gimana? Dia kan tugasnya untuk memberi dan mencari. Nah itu. Untuk memberi rezeki dan mencari rezeki. Mencari kan bener kan? Jadi Mencari rezeki. Oh iya. Mencari rezeki. Kak Janet, Ya saya. ini kan hari ini resepsinya di Bandung ya. Apakah ada kemungkinan menggelar resepsi kedua di Jakarta? Dengan melihat kondisi seperti ini, jujur aja tadinya tuh pengen keluarga inti saja kita laksanain syukuran kecil-kecilan ya sayangnya nikah secara keluarga inti yang bisa hadir kan. Kalau misalnya undang teman-teman belum bisa banyak orang-orang dan segala macamnya gitu, jadi ya udah tadinya udah deh private aja gitu, maksudnya keluarga inti aja. Tapi alhamdulillah ternyata sekarang PSBB-nya udah mulai longgar, terus juga kita selama menjaga protokol kesehatan ternyata kita bisa mengundang, tapi tetap nggak bisa banyak, tetap dibatasi, tapi minimal teman-teman sahabat kita bisa hadir ya, kayak gitu. Ada Teh Wika tadi juga ya. Ada Teh Wika dan nanti malam juga nggak tahu nih tadi tiba-tiba nge-WA saya tuh Mas Vicky mau datang katanya. Oh iya. Siapa? Vicky Prasetya. Iya mau kenalan Iya. sama kamu sayang, Siap. mau ketemu katanya. Kok iya siap. Iya. Pasti. Katanya kata Mas Vicky, Silaturahmi. aku akan datang pokoknya. Wis. Tapi dia mau syuting dulu sayang. Syuting dulu. Aku bela-belain kalau sempet kekerja jam 9 Datang. aku datang. Oke. Kalau enggak aku tetap datang. Gitu. Ini mudah-mudahan ya itu kan niat baik teman-teman ya, datang ke undangan memberikan doa baik ya, mudah-mudahan balik-balik gitu. Amin. Banyak juga teman-teman yang lain, ada Kak Vega dan Manti, ada Ime tadi pagi, juga ada John Martin, ada teman-teman nanti malam datang. Maka karena kita bagi antara akad sama resepsi, kita bagi tamunya supaya tidak terlalu ada kerumunan orang. Jadi pas akadnya ada siapa aja? Tadi ada teman-teman? Sultan Akad Jordi. tuh kebanyakan dari keluarga sih, keluarga inti dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, disaksikan dengan sahabat-sahabat terdekat yang memang mungkin mereka lagi pada di Bandung ya kebetulan. Dan kemarin Masih ada yang niat dong. ada yang Kayak Adli. oh iya benar, dari Karawang Abi Fairuz, sahabatnya Danu, dia datang beserta istri yang lagi hamil, Ambin tuh luar biasa ya sayangnya. Makanya niat banget, mudah-mudahan dibalas deh kebaikannya semuanya kayak gitu ya, jadi dari kemarin memang tim WL juga nggak tahu, jadi tamu undangan dengan resepsi kita bedain, jadi harus ada konfirmasi datangnya di akad atau di resepsi kita. Kapasitasnya apa? Yang memantapkan Teteh sendiri untuk memilih Mas Danu menjadi pendamping dan sosok laki-laki yang seperti apa nih yang menjadi Akang Danu itu seperti Wow. apa? ini di rumah tangga sendiri. Wis. Ya aku cari pendamping hidup tuh ya teman hidup susah senang apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita sama masing-masing saling menerima masa lalu kami berdua. Kami tahu ini bukan suatu kebetulan, tapi ini udah jalan suratan dari Allah. Kenapa aku dipertemukan dengan Danu pun pasti Allah memberikan satu hikmah, atau enggak bisa ini adalah kebahagiaan dari apa yang sudah Janet alami. Itu pun untuk Danu. Dan kenapa mantap milih dia, perempuan itu butuh kepastian ya, butuh kepastian dan butuh keseriusannya apa adalah dia bisa untuk membuktikan segala
omongannya. Kalau dia nggak pernah janji sih orangnya, saya nggak mau janji karena janji itu berat, jadi saya pengen nunjukin aja langsung dengan tindakan. Kayak dari setelah dia datang ke orang tua saya untuk minta serius, dia terus step by step untuk apa ya, untuk menuju lebih seriusnya lagi tuh dia tunjukin gitu. Makanya oh dia nggak main-main gitu. Jadi sangat simpel sekali. Aku nggak tahu ya, walau alam nggak bisa kita apa ya, menilai orang dari oh dia mah dulu sempat jahat, pasti akan jahat selamanya. Oh dia mah baik, pasti nggak akan jahat. Itu kita nggak bisa menentukan orang seperti itu. Aku hanya melihat niat dia baik, dia serius dengan apa yang dia ingin jalani, apa yang dia ingin tunjukkan sama aku, dan ternyata dia melibatkan keluarganya sampai melibatkan Allah kan dari akad yang tadi tidak terlaksana. Jadi menurut aku itu adalah suatu tanggung jawab yang besar untuk dan Teh butuh proses berapa lama sih untuk memantapkan hati ke Mas Danu, dan kenalnya itu berapa lama? kenalnya berapa lama? Kalau kenal tuh dari bulan Januari, tapi kita berdua nggak ada tendensi untuk bisa apa ya, berurusan pribadi, cinta-cintaan, hubungan gitu. nggak ada sama sekali. Karena pada saat itu kondisinya Janet juga lagi mulai menata diri setelah kemarin gagal, menata diri dulu, benerin dulu, menahin dulu sambil membuka hati untuk orang lain. Jadi sebenarnya nggak cuma Danu sih, aku membuka hati untuk siapapun, dalam arti saya nggak tahu kan orang-orang yang mau baik, yang mau serius. Jadi benar-benar saya lihat dulu. Danu ini mungkin adalah seseorang yang hampir terlewatkan. Terlewat. Banyak kandidatnya. Kenapa tuh? Berapa kandidatnya Teh? Ya kan wajar dong, kan abis. Dan hebatnya dia tuh kayak nggak mau pacaran, emang maunya langsung serius. Jadi kita kenalnya tuh setelah kamu selesai kan. Selesai. Sama-sama selesai. Kita kenal Januari ya kalau nggak salah. Tapi baru ketemunya tuh bukan Januari, Maret. Maret baru bisa ketemu, itu pun masih sebatas ngobrol tentang bisnis karena Janet waktu itu pengen sharing bisnis week ya, pengen dia bangun usaha segala macam, mau dong sharing, akhirnya ketemu. Itu pun gak ada tendensi untuk Nggak ada. ketemu untuk ke arah yang Serius. serius atau enggak serius, malah ke arah yang pengen Pacaran. PDKT itu belum ada. Nggak ada. Ya, jadi bener-bener pure bisnis, sharing. Setelah itu kita nyambung, ngobrol nyambung, ketawa-ketawa, baru kenal tuh kayak udah kenal lama banget gitu, sampai akhirnya ya udah kita lanjut chattingan. Ya April lah baru ya April dia mulai menunjukkan bahwa lebih dari sekedar perhatian. ya. Kalau saya mau jujur aja, mau laki sehebat apapun, kalau dia tidak bisa menunjukkan keseriusannya, itu nothing buat aku. Ya. Karena apa? Ya perempuan mah pengennya dikasih kepastian. Ya, nggak cuma dijanjiin kayak gitu. Ketika ngelihat dia kenapa hampir terlewatkan. Saya nggak suka dengan laki-laki yang cuek. Laki-laki yang tidak menghargai usaha atau enggak momen-momen penting gitu. Dalam arti kan saya udah usahain nih untuk ketemu sama dia beberapa kali, pengen sharing bisnis, cuma sekali ketemu doang gitu. Pas udah yang kedua kali, ini gimana dong mau realisasi bisnis kita ke depan, dianya saking sibuk segala macam. Padahal benar dia sibuk dan juga pada saat itu kan aku masih dekat sama siapa, dia juga dekat sama siapa, kita sama-sama dalam pencarian pada saat itu. Jadi benar-benar yang ya udahlah, dia mah udah nggak benar, udah. Kalau ada telepon dari dia, bukan dari Danu, ke asisten aku, jangan pernah diangkat. Udah close buat dia. Itu udah kayak gitu. Gara-gara aku nggak suka laki-laki yang nggak nggak ngasih info atau nggak HP nggak diangkat kayak gitu-gitu. Aku Jadi nggak suka. pernah ada satu kali kita janjian meeting, terus tiba-tiba dia udah sampai lokasi, aku ada meeting mendadak, Iya. sampai akhirnya dia ya udah ya kita reschedule aja. Dia tuh marah banget, kecewa banget. Iyalah, karena kita udah bela-belain habis Iya. syuting apa kan ya, gitu sampai nyempet-nyempetin gitu kan beberapa kali, dianya mangkir mulu. Wah, dah. Dan bye. yang menariknya adalah sebelum saya ketemu sama orang tuanya, ada kandidat yang lain nih yang mau janji ketemu dulu, tapi dia masih sebatas janji. Iya, mau datang ke orang tua. Iya, mau datang ke orang tua. Saya kan nggak bisa janji, saya bilang langsung eksekusi, langsung ketemu aja. Ya, laki-laki. Ya, Oh, kamu Yang penting ngelibas sih, ngelibas. nyela. Ya. Iya. Karena itu dia niat serius, niat baik. Karena apa juga? Karena yang namanya pacaran kan pasti apa ya? Ada prosesnya lagi. Enggak, ibaratnya kayak Sesuatu ya, yang belum pasti. belum komitmen yang benar-benar komitmen, jadi kan kita masih bisa kemana-mana lah ibaratnya. Iya. Gitu. Jadi bisa dibilang ini bukan terburu-buru banget, bukan
cepet banget atau bukan lama banget juga. Ini semua udah kita perhitungkan dan Perhitungkan. alhamdulillah semuanya kayak dikasih kelancaran sama Allah. Iya, kita juga nggak ngerti. Padahal jujur aja kalau keraguan pasti ada masing-masing. Apalagi kita pernah gagal ya. Wih, pas dibilang, kita nikah, itu berkecamuk dalam hati. Langsung Ya. depan orang tuanya tapi ngomongnya, saya mau Pak, Mas saya mau serius, saya nggak mau pacaran, saya mau Iya. niat baik, insya Allah saya mau nikahin. Jadi aku harus, kamu tadi datang ke sini pesan buat makan malam doang, kamu gitu. Iya, sendirian. Jadi Luar biasa. Itu- Kok berani amat ya, Ple? kamu takut aku Niat baik. di orang apa gimana? Tapi apa sih Mas Danu yang membuat yakin menikahi Teh? Ya, yang membuat yakin adalah Janet ya bisa dibilang bukan apa ya, orangnya nggak neko-neko, orangnya juga kerja terus gitu ya, lurus-lurus aja. Terus kita saling terkait dan terikat, kita chemistry-nya dapet. Terus dia tuh orangnya treatmentnya bagus banget. Saya pernah bilang gini di dalam hati, kalau aja ada perempuan yang bisa merubah saya ke arah yang lebih baik dalam segi apapun lah, saya pasti langsung seriusin. Dan ternyata dia orangnya gitu. Padahal pada saat itu kamu lagi masuk. Ya ada, lagi sama siapa gitu, lagi ya proses pencarian gitu, tapi belum ketemu aja. Nah sampai akhirnya ketemu dia secara treatment bisa gitu, nggak intervensi, nggak pernah kamu tuh aku nggak suka ya kamu kayak gini, kamu nggak boleh ini ya, nggak pernah kayak gitu. Jadi ada cara-cara khusus yang dia lakuin yang buat mata saya tuh buka, oh iya saya kayaknya butuh sosok perempuan seperti dia, bukan yang dimau tapi yang dibutuh. Karena kalau yang dimau pasti nggak akan ada habisnya. Yang dibutuh ini kayaknya yang saya butuh, bisa merubah ke arah yang lebih baik. Ya insya Allah saya juga pasti akan memberikan yang terbaik. Teman-teman hanya untuk 2 pertanyaan lagi, silakan. Mas Danu, seberapa sulit meluluhkan hati Neng Janet sehingga untuk maju ke jenjang yang serius? Sempat jual mahal nggak Teh Janet waktu itu? Enggak sih, alhamdulillah take and give ya. Jadi ketika kan kita juga harus sadar diri ketika kita ngechat atau merhatiin seseorang tapi seorang yang nggak ada feedback, ya pasti kan berarti emang nggak ada saling kan. Tapi kalau proses cepet atau enggaknya ya lumayan lama sih sebenarnya ya. Iya. Karena kita sempat lost contact dulu, terus sampai akhirnya kita ketemu lagi pun kamu cerita semuanya Iya, tentang masa lalu aku. tentang masa lalu, dia ngebuka semuanya segala macam. Aku bener-bener pengen nyari seseorang deh yang serius bla bla bla. Ya kita kan sama-sama kosong ya, sama jomblo, ya udah. Dan itu pun kita bener-bener ngebuka semua loh, dalam arti semua masa lalu. Iya, Kamu harus kita tahu semua masa lalu aku. Dia harus tahu aku seperti apa pengennya. Jadi aku tuh dari awal aku nggak mau ada yang kebohongan sedikit pun. Iya. Jadi apapun, mau itu pahit mau itu asem, diomongin di awal. Gitu. Jangan sampai nanti suatu saat aku ngedengar hal-hal yang dan Iya. ternyata memang kita sama-sama bisa saling terbuka. Sampai sebelum komitmen tuh, coba handphone kamu sini WhatsAppnya. Ini siapa? Gitu. Jadi emang ya semua udah terbuka dulu, udah clear dulu, baru kita jalan ke depan enak. Teh punten, mungkin sebelumnya Satu kan ada pertanyaan aja ya. ya, anggapan soal mohon maaf sebelumnya kayak belum selesai perkara sama yang sebelumnya, sama mantan sebelumnya, Perkara harta goni gini segala macam, tapi udah langsung melangsungkan pernikahan lagi, itu gimana? Terus ngundang juga sih, mungkin kita Iya, masuk sih. ngundang mantan nggak sih, mungkin sama-sama ngundang nggak sih? Sebenarnya gini, tidak ada nggak relate gitu ya. Maksudnya ini kan untuk kehidupan masa depan saya, itu masa lalu saya gitu loh. Ya oke lah, kasus kemarin ya itu adalah mungkin efek dari masa lalu saya. Tetap saya jalanin. Nah ini untuk masa depan juga jangan terhambat cuma gara-gara masa lalu ini. Jangan terhambat gara-gara kasus yang memang menurut saya sih ini buatan gitu kan. Nggak bisa kalau Allah udah punya pun mempertemukan dengan pendamping saya. Dulu saya tipe orang yang siapapun nggak mungkin dong bisa hidup sendiri gitu. Pasti butuh berkesinambungan sama yang lain, butuh kerjasama dan segala macam. Dan aku tuh tidak banyak melibatkan orang dalam hidup saya, tapi saya langsung cari pendamping hidup yang bisa dibilang bahwa saya cuma butuh dia untuk bisa sama-sama jalan ke depan. Saya nggak butuh orang banyak gitu loh. Jadi makanya untuk masa depan kenapa tiba-tiba saya harus nentuin nikah walaupun masih ada kasus, ya sebenarnya ini dua hal yang berbeda, dua rules yang berbeda, tapi dua-duanya tetap saya jalani, dua-duanya tetap saya maksimalkan ke depan untuk yang kasus gonogini ini cepat selesai juga, dan untuk masa depan tetap saya rancang. Saya nggak mau kehilangan momen penting dan waktu ya cuma gara-gara itu.
Dikenalin nggak sih teh? Ngundang nggak teh? Honeymoon udah direncanain belum teh? Udah ada kepikiran. Honeymoon. Kamu punya kemana? Kemana aja asalkan sama kamu. Aduh. Gombal deh. Gunung ke laut kan? Enggak. Aku mau nanti ke sana misalnya aku ke San Francisco lah jauh sih. Tapi nggak sama kamu ya gimana? Iya benar. Cuma Iya ya. percuma jadi nggak apa-apa kesana sama kamu kita bareng-bareng. Kamu Apalagi kesini dia parompong tapi berdua. Parompong mendingan enak dingin suasananya mendukung ya. Cakung. Teh dan Kakak Bunten ngundang nggak sih Teh dengan masa lalu kemarin diundang nggak sih Teh? Masing-masing. Masing-masing undang mantan nggak? Dari kalian Masing-masing undang berdua. nggak sih? Undang enggak? Oh, kita tuh ya mungkin dia juga sudah melihat, mendengar kabar baik kami tanpa mengurangi rasa hormat. Sebenarnya bukannya tidak mau mengundang semua orang, kan memang lagi seperti ini. Dan memang kita mau cari hikmatan, ya yang penting mau datang atau enggak, mudah-mudahan bisa mendoakan, saling mendoakan yang terbaik. Iya. Ya, kayak gitu. Itu yang paling penting, saling mendoakan. Saling mendoakan yang terbaik. Waktu itu mau mantan, mau siapapun yang pernah tersakiti, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ya di kehidupan kita yang baru, hari ini kemarin masa lalu kita, hari ini kan masa depan kita untuk ke depannya. Jadi mudah-mudahan dari mulai hari sekarang dan ke depannya kita bisa saling membuka, melapangkan diri untuk saling memaafkan. Yang pernah tersakiti baik maupun yang menyakiti, Iya. yang maafin, dan kalau juga kalau kita ada salah dimaafin. Tapi saling kenal nggak sih teh? Mantan sama Kakang sama sekarang? teteh gitu. Enggak, makanya aku aja sama dia kan nggak kenal sebelumnya gitu, apalagi sama Sama mantan sama mantan gitu. Nggak tahu kalau itu mereka mantan sama mantan kenal. Nggak tahu lagi deh. Itu parah banget. Ambil cuti apa langsung kerja atau ngambil cuti dulu atau gimana? Enggak, jadi karena emang Langsung nggak? langsung nggak? Gaskeun tuh. ini gas sih kita. Aku pengen Enggak. cepet-cepet punya anak. Doain ya. Berapa rencana berapa teh? Rencana berapa? Enggak, kita enggak banyak sih, 4. Aduh. Ya, banyak juga itu. Ya dikasihnya aja sama Allah. Yang penting untuk anak pertama nih mudah-mudahan ya cepat dikasihnya sama Allah. Amin. Menunda honeymoon berarti? Menunda honeymoon. Ya karena tadinya kita pengen kemana ke luar ya, tapi kan lagi kayak gini belum bisa. Jadi paling di Indonesia ya standar. Indonesia juga indah. Bajo kali ya udah. Ya Labuan Bajo seru Bajo, kayaknya. Sumba ya. Sumbang. LOB. Seru banget. Lebih mantap. Jadi ya memang kita udah konsepin, mudah-mudahan masih bisa keliling di Indonesia. Cicin lagi Teh, boleh Cicin liatin? Liatin lagi. Boleh. Nah, Nah, gitu. Kuningan gimana? Kuningan mana? Iya, boleh dong sekalian kalau ada.